Indonesia dari salah satu problem yang paling krusial, problem korupsi. Tapi tentunya melihat Indonesia bisa dari berbagai macam cuplikan atau fenomena yang terjadi. Karena ada pengurus sepak bola, saya ingin kita bicara sedikit soal itu. Mata Najwa sudah mengumpulkan beberapa cuplikan peristiwa adik-adik dalam bentuk video. Saya ingin nanti masing-masing narasumber di sini menanggapi bagaimana melihat Indonesia dari peristiwa itu. Kita lihat yang pertama berikut ini. Dari kacamata pengurus sepak bola, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka tampaknya seolah-olah tidak berpikir panjang, hanya demi apa? Terlalu meringankan persoalankah kalau saya bilang hanya demi gol atau hanya demi pertandingan? Buat mereka itu sesuatu yang sangat berarti. Saya pernah bertanya pada mereka, jawaban mereka lah karena infrastruktur. Hebat nggak? Karena infrastruktur? Karena infrastruktur, jadi mudah sekali. Mereka bilang begini, mereka yang datang ke stadion adalah mereka yang hidup $2 per hari. Itu adalah garis batas kemiskinan. Harga tiket itu adalah paling murah Rp25.000, persis $2. Jadi kalau dia beli tiket, maka dia tidak makan satu hari. Infrastruktur pertama yang tidak ada adalah ketika calo menguasai, harganya 2 kali lipat. Artinya, secara statistik dia tidak makan 2 hari. Artinya dia mesti nabung untuk bisa membeli satu tiket. Kemudian, dia datang, masuk, begitu masuk, ternyata banyak yang pakai tiket palsu atau beli tiket keriting. Tahu tiket keriting nggak? Tiket keriting itu gini, aku beli satu, dikasih ke penjaga, ya, lalu sama penjaga tuh nggak dirobek, tapi dikuel-kuel sampai keriting. Udah gitu dijual ke orang kedua, balik lagi, kuel-kuel lagi, balikin ke orang ketiga, begitu terus. Itu korupsi yang luar biasa, tapi nggak ada undang-undang, jadi kita nggak bisa bertindak. kemudian, jadi udah saya mengorbankan 2 hari makan saya. Begitu masuk ke dalam saya umpel-umpelan gak enak. Tapi saya masih dukung. Udah umpel-umpelan, udah bayar mahal, kalah lagi. Emosi enggak? Walaupun sebetulnya ketika mereka tidak emosi, saya tanya, waktu kamu emosi apa yang kamu rusak? Taman kota. Kalau kalah, iya. Kalau menang kamu perbaiki nggak taman kota? Enggak. Tapi itu bukan berarti alasan pembenar mereka melakukan kekerasan, tidak, kan Mas Far? Karena yang saya tangkap seolah-olah kita harus memahami kekerasan itu karena hidupnya sedemikian susah. Yang berusaha saya sampaikan di sini adalah ketika kesejahteraan diurusi dengan benar, ketika gap antara yang miskin dengan kaya itu semakin lama semakin kecil dengan pemberantasan korupsi yang luar biasa, maka kekerasan itu makin lama akan makin hilang. Gus Ipul, kalau melihat tadi, melihat Indonesia lewat cuplikan peristiwa tadi, apa yang terpikirkan di benak Anda? Kebetulan Jawa Timur ini termasuk, ya kebetulan. Karena judulnya Kebetulan. Kebetulan Jawa Timur termasuk provinsi yang paling banyak klub sepak bolanya, oh, iya benar. Khususnya di papan atas. Ya. Dan juga punya pendukung-pendukung yang fanatik. Ya. Sebut saja Bonek milik Persebaya, Aremania milik Arema, Persema. Kemudian ada Persela. Semua punya pendukung yang fanatik dan kalau kita lihat sejarahnya beberapa kali terjadi bentrok dan bentroknya itu bentrok kelas berat sampai menimbulkan korban gitulah. Berulang-ulang kami Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda untuk bertemu dengan mereka untuk ngajak bicara. Jadi ketika kumpul gitu ya enak gitu diajak bicara, tapi ketika sudah mereka berada di lapangan mendukung klubnya, pulangnya segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Nah terus terang kita bangga ada militansi, ada fanatisme, dan itu pula yang menyebabkan ekonomi kelas bawah tumbuh. Ya, luar biasa itu untuk sektor UMKM dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama ada kekerasan di sana dan itu musuh kita bersama.
Mbah Tejo, kok pas gitu ya? Tatapan matanya tuh pas di capture kamera.